Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat, yang kita cintai, Ustadz Imron Rosadi LC, Ketua DSW PKS Provinsi Banten. Hadir juga di tengah-tengah kita, yang kita cintai, yang kita hormati, Ustadz Najib Hamas, Sekretaris MP Provinsi Banten. Alhamdulillah kita juga dihadiri oleh Bendahara Umum DPW PKS Provinsi Banten, Sekretaris DSD Provinsi Banten, kemudian Pak Ami, Wakil Sekretaris ya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, DPTD PKS Kota Serang, para ketua bidang, para ketua DPC, dan para kader yang hadir offline dan menyaksikan secara online di rumah masing-masing yang kami cintai karena Allah. Insya Allah kita bersama-sama di dunia dan kita berharap bersama-sama juga nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah kita para pengurus PKS Kota Serang akan dilantik oleh DPW, dan tentu saja kita harus maknai betul bahwa hari ini adalah titik start kita untuk 5 tahun ke depan melaksanakan amanah-amanah yang diembankan kepada kita. Tetapi amanah itu saya ingin mengajak kita semua, kita maknai bukan sebagai satu beban, tetapi satu medan amal yang harus kita tunaikan dan akan kita petik pahalanya nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah saya setuju ya dengan jargon Kota Serang ya, bahwa kalau Kota Serang bisa punya aja kendor gitu, maka kader PKS juga aja kendor. Jangan kendor. Tambah lagi aja kendor, aja megegeg. Tahu ya megegeg ya? Ustaz Hidayat hafal betul, aja megegeg. Ya. Megegeg tuh gimana ya? Gimana Ustaz Hidayat? Jadi aja ngerem tangan ya, aja. Dan saya juga berharap ke depan para pengurus ya, terutama para kader, jangan beramal takut salah. Mau ini takut salah, mau ini takut salah. Yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita perbolehkan, disitulah kita wilayah ijtihad kita. Disitulah kita harus inovasi, disitulah kita harus terus meningkatkan kreativitas kita. Jadi belum apa-apa jangan kita bilang nanti salah gitu. Enggak, laksanakan saja. Lakukan saja. Eksplorasi seluruh kemampuan antum. Eksplorasi seluruh inovasi antum ya. Karena kalau kita belum apa udah takut salah, kita sudah kalah duluan gitu. Ya, saya beberapa hari yang lalu bidang kepemudaan juga komunikasi karena mereka wilayah yang dia harus masuk ke banyak hal yang mungkin ya sementara ini di PKS itu dinilai keliru, dinilai salah. Misalnya gitu, masuk ke lingkungan-lingkungan yang mungkin gitu ada musik, ada macam-macam lah kayak begitu. Tapi itu wilayah-wilayah yang harus justru kita terobos gitu. Kalau dai, ya dai itu harus begitu gitu, bukan dai di tempat-tempat selalu di tempat-tempat di masjid, nggak bisa gitu loh. Kalau dai itu ya harus masuk ke tempat-tempat seperti itu. Dan saya sampaikan jangan takut salah, lakukan gitu. Toh nanti kalau misalnya ada yang keliru, ada yang kurang pas, kita ada evaluasi. Mana yang harus kita perbaiki, yang mana yang harus kita luruskan. Dan alhamdulillah kita di partai ini dilengkapi dengan struktur yang luar biasa ya, di tingkat DPD bahkan kita ada DED. Dewan Etik Daerah, sehingga secara etis, secara suluk, akhlak dan sebagainya itu kita betul-betul dijaga. Ya, kalau secara umum tempo hari kita sering mendapat arahan bahwa yang penting kita itu aman secara syar'i, secara administrasi dan secara siasi. Ya, dan itu insya Allah kita sebagai kader-kader yang sudah terbina dengan waktu yang lama kita punya punya rasa ya, punya pemahaman sehingga aman syar'i, aman administrasi dan aman siasi itu secara relatif kita bisa memahaminya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus terus eksplorasi kekuatan kita, kemampuan kita ya, dan ini adalah medan amal kita karena amanah yang diberikan kepada kita ini amanah yang yang insya Allah mensurgakan kita gitu ya. Karena luar biasa ya, amanah Munas, amanah Muswil, bahkan amanah Musda yang ya kita di amanah Musda itu kita di PKS Kota Serang 5 tahun ke depan itu harus melipat gandakan perolehan
kursi kita. Kalau sekarang 5, berarti kalau 100%-nya ya harus 10 gitu. Allahu Akbar. Dan ini memungkinkan ya. 2019 ya, kita 3 kursi. 2015 kita 3 kursi. 2014 kita 3 kursi. Kemudian perolehan suara kita itu 19 ribuan. Nah, 2019 kemarin itu naik 100%. Perolehan suara kita di 39.800, 40.000 lah. Ternyata mental pemenang itu harus kita asah, dan pemahaman bagaimana kita harus menang juga harus kita terus tingkatkan gitu. Kenapa kita harus merebut kemenangan? Karena ketika kita berkuasa, kita akan memberikan kemanfaatan yang lebih banyak kepada umat. Kemanfaatan lebih banyak kepada masyarakat. Jadi 2023, 2024 kita sudah targetkan di Pilkot itu kader harus maju dan harus menang. Allahu Akbar. Kalau sekarang kita hanya mengusung, maka nanti yang kita usung itu adalah kader dan harus menang. Kemudian di legislatif juga kita lipat gandakan. Peluangnya besar. Di dapil-dapil tadi misalnya harus kita penuhi di dapil yang kita kosong ya. Gitu. Jadi dari 6 dapil tuh 1 dapil kita kosong ya, Ustaz Ridwan ya. Gitu. Nah, itu harus kita isi. Ini Anda selalu sampaikan ke teman-teman yang di DPC itu, ini hutang antum untuk di 2024. Harus diisi. Gitu ya, hutang antum harus ini, dan harus mulai sekarang harus kerja. Kemudian di dapil-dapil lain, misalnya di dapil yang kuotanya lebih banyak, di dapil Curug dan Walantaka itu potensinya kita minimal 2, tapi 3 kalau kita serius bisa, karena kuotanya 10. Kemudian di dapil 1 suara kita itu suara ketiga gitu. Ini juga kalau kita kerja keras, karena dulu di 2014 suara kita suara terakhir. Kita sekarang di suara ketiga dari 7 kursi itu, berarti kan di 100%, sekian persen kita loncatnya. Jadi kalau kita misalnya ingin 2 kursi, masih mungkin juga di situ. Apalagi di dapil 2, misalnya kita suara pertama. Ya. Kemarin kalau nambah 300 suara saja, kita bisa 2 kursi di situ. Gitu ya. Jadi untuk 10 kursi itu sangat memungkinkan kalau kita mau kerja keras dari sekarang. Dan kalau sisi suara misalnya kita sekarang ada 40.000, di 2024 80.000 itu memungkinkan gitu, 100%. Gitu, 100%. Dulu kita 19.000, 30.800, 40.000 lah, 80.000 itu memungkinkan. 80.000 dari 450-an pemilih itu kira-kira berapa persen kita? 20%-an ya, gitu. Insya Allah dengan kerja keras kita, yang pasti sejak kita dilantik, kita kerja keras, aja kendor, aja megegeg ya. Kita kerja keras, kita harus rebut kemenangan itu ya. Dan kaderisasi juga terus melipat gandakan rekrutmen dan sebagainya. Kemudian kita di Februari ini kita juga insya Allah di 2021 ya, target kita insya Allah nanti akan kita breakdown di rapat kerja di Musda, di Mukerda ya. Kita insya Allah targetkan struktur lebih serius lagi di Depra ya. Kalau sekarang kader-kader pelopor baru di DPC, nanti di beberapa Depra harus kader-kader pelopor. Ya, kemudian struktur kita targetnya di 2021 itu sampai koordinator RW. Ya, nanti kita akan erob di mana saja kita yang kosong, di mana yang penuh kader. Nah, kader yang penuh itu dia wajib di situ dia menjadi struktur Depra atau di koordinator RW. Terus kita akan terus perluas eskalasi ini sampai di mendekati pemilu sampai koordinator RW, bahkan kita harus isi pemenangan berbasis TPS itu di TPS mungkin ya bisa kita kelola di minimal 5 sampai 10 kader per TPS. Rasanya kalau 5 sampai 10 kader per TPS itu 10 simpatisan atau 10 kader yang produktif di situ, rasanya kemenangan itu sudah bisa kita kalkulasi ya. Kemudian insya Allah sarana prasarana juga akan terus kita tingkatkan, kita serius ya. 2021 insya Allah kita punya target juga gedung kita selesai. Ini alhamdulillah kita juga di backup ya oleh DPW, kita terus disupervisi. Insya Allah sarana dan prasarana kita siapkan, kemudian softwarenya terus kita upgrade sehingga dengan segala kemampuan yang kita miliki itu kita akan rebut dan kita akan songsong kemenangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aja kendor. Aja megegeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.